Selamat pagi, anak didik Ibu tercinta. Kembali lagi masih dengan Ibu, pembelajaran PPKN. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, di saat ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Masih tetap di topik kita yaitu bab 3, namun ini kita masuk ke bagian C-nya. C adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini kita memiliki indikator pencapaian. Indikatornya yang pertama menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang kedua menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu adalah menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang kedua menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Di dalam tata kelola pemerintahan yang baik ada menurut si World Bank, good governance itu adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan juga political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu yang pertama, unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, dan yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders, ya. Nah, menurut Silau Deida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Itu ada 5 ya. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, komunikasi, adanya jaringan multi sistem atau pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan yang ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process, ya. Yang keempat, keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ya. Dan yang kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Nah, selanjutnya, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Nah, ini juga ada 5 poinnya. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat. Dan yang kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Nah, selanjutnya materi kita masuk ke bagian D, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, di sini itu pasti bertanya, apa sih itu partisipasi? Nah, partisipasi politik itu secara umum adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Jadi partisipasi politik itu adalah seseorang atau kelompok yang dia terlibat dalam suatu kegiatan politik. Nah, partisipasi politik ini dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, ya, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, partisipasi politik ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Nah,
Jadi apa tadi artinya? Partisipasi politik itu adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan politik. Nah, contohnya itu misalnya kayak partai-partai politik. Banyak ya sekarang kita ketahui partai politik ya, kayak ormas itu Bu, masuk nggak organisasi masyarakat? Itu juga salah satu, organisasi masyarakat itu salah satu, dia kan berkecimpung dengan politik. Hanya saja banyak orang menyalahgunakan organisasi-organisasi masyarakat yang sudah di diikuti ataupun dilaksanakan, begitu dia ya. Nah, selanjutnya, suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, masyarakat dikatakan komunitas politik bila dia memiliki ciri-ciri. Ini ada 6, masih sebagian yang Ibu berikan ya. Yang Ibu berikan hanya 6 poin saja ya. Yang pertama, itu selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Dan yang kedua, memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Yang keenam, dapat menerima pendapat. Ya, itu dia yang ciri-ciri masyarakat yang terkecimpung yang dapat disebut sebagai masyarakat politik, ya. Nah, selanjutnya itu adalah contoh-contoh partisipasi politik. Partisipasi politik ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan negara, dan juga lingkungan masyarakat ya. Ada 3. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya di lingkungan sekolah, partisipasi politik yang harus dilakukan pemilihan organisasi sekolah, pembuatan anggaran dasar OSIS, kemudian forum-forum diskusi. Nah, itu kalau di sekolah. Nah, kalau di masyarakat, itu yang pertama forum warga, yang kedua pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya. Apa yang merupakan perkumpulan di masyarakat tersebut. Dan yang ketiga pembuatan aturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat yang sudah dibentuknya ya. Nah, kalau dia contoh partisipasi politik di lingkungan negara, yang pertama pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Pemilihan umum, dan yang kedua pilkada secara langsung. Tahu apa pilkada? Pemilihan kepala daerah. Dan yang ketiga aksi demonstrasi yang tertib. Tahu artinya yang dimaksud dengan aksi demonstrasi yang tertib adalah tidak anarkis, tidak sampai menimbulkan korban gitu dia. Ya tetap alurnya pada yang tertib, aman ya. Oke, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita di saat ini, di topik ini, yaitu adalah yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders ya. Nah, yang kedua, pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak di masa mendatang. Itu kesimpulan pembelajaran kita di saat ini ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya Nak. Ibu harap semuanya dapat memahami penjelasan dari materi kita mengenai bagian C dan D di bab 3. Ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita saat ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai, Ibu ucapkan tetap selamat belajar dan tetap semangat.